Jadi saudaraku sekalian, itu petunjuk dari Islam ke iman. Yang kita bicarakan adalah petunjuk dari bid'ah ke sunnah, dari kesesatan kepada hidayah. Dulu kita sesat, tapi kita merasa tidak sesat. Kalau saya guyon itu hidayatul dolalah zaman dulu. Kan kita sering mendolalahkan orang kan. Wah itu golongan orang joplo, orang luar, dolalah semua itu kan gitu. Dolal maksudnya dolal kesesatan. Dulu itu hidayatul dolalah atau dolal petunjuk tapi kesesatan. Di mana letak kesesatannya? Apakah parah? Apakah sedang? Apakah ringan? Jawabannya parah. Parah sekali. Kenapa kok parah? Parah itu apa? Syadid, syiddah. Jadi dolalah jiddan. Dulu kita perasaan suci banget gitu ya. Suci kalau melihat misalkan golongan lain yang melakukan bid'ah, udah mesti sesat, yang dolalah, yang tidak mungkin mendapatkan pengampunan Allah, kekal di neraka, kan begitu keyakinannya. Ternyata pada saat itu pun kesesatan kita ada di atas mereka. Yang kita melihatnya jijik itu waktu itu, kalau sampai datang ke masjid, sebagian ada yang dipel ya, kalau jemurannya mepet ya, ibu-ibu jemurannya dicuci, talinya itu kalau dipakai mereka dicuci. Padahal saat itu pula kita lebih sesat daripada mereka. Padahal sholatnya sudah Quran hadis, kerukunannya, perkompakannya iya. Terus di mana letak parahnya? Kan begitu pertanyaannya. Karena kesesatannya, bid'ahnya itu dalam masalah akidah. Ini satu poin yang harus kita pegang ya. Karena kesesatannya di dalam masalah akidah. Kalau mereka yang dulu kita sesatkan dan kita kekalkan di neraka, yang banyak itu kesesatannya dalam masalah ibadah, masalah furu'. Masalah furu' ini yang banyak, walaupun sebagian juga ada dalam masalah akidah ya, masalah akidah. Nah, kita berat saat itu ya. Kita dimana kalau mau digolongkan kalau melihat dasar pendalaman terhadap dalil-dalil Quran hadis sesuai dengan pemahaman as-salafus salih, kita sudah masuk di khawarij saat itu. Berat sekali. Padahal khawarij itu ancamannya sangat berat. Rasulullah sendiri kalau kepada khawarij yang betul. Jadi kalau kita dulu bertindak betul dengan keyakinan itu, wah itu khawarij murni sudah. Khawarij, karena semua kita kafirkan kan? Ya, kita nggak jauh untuk bicara mereka biar yang mendengarkan. Ada nggak yang nyusup ke sini? Kayaknya nggak berani kalau nyusup. Kalau tadi malam mungkin ya, mungkin banyak orang ya. Jadi kita itu parahnya di satu sisi, satu tinjauan ini saja. Kita sudah masuk golongan yang memang akan ditumpas oleh Rasulullah sendiri. Kata Nabi, kalau saya berjumpa dengan golongan mereka khawarij ini, la aqtulannahum qatla 'adin. Udah Nabi, kalau saya ketemu khawarij yang murni saya katakan, dulu kita tinggal gerakannya saja. Kalau gerakan betul bergerak, khawarij murni sudah. Karena keyakinannya memang mengkafirkan orang, lalu menghalalkan harta, menghalalkan darah, kok bergerak betul, khawarij tenan. Itulah kata Rasulullah, kalau saya berjumpa orang yang demikian itu, walaupun dia yaqra'un al-Quran, jalan dan baca Quran, hari-hari mangkul sampai nulis, sampai khatamkan 1 bulan Ramadan ya, Masya Allah, tidak keluar dari sabda Nabi tentang khawarij. Adapun saat ini belum bergerak dengan keyakinan itu, ya bisa kita katakan apa ya, khawarijnya, kata teman-teman, khawarij banci. Nah, khawarij penakut, khawarij setengah-setengah khawarij. Ya mudah-mudahan alhamdulillah, alhamdulillah. Maksudnya parah pun masih muslim lah, masih muslim. Kalau khawarij murni bertindak betul, itu bisa sampai ke level kekafiran. Walaupun kita tidak boleh serampangan menghukumi kafir semuanya, walaupun khawarij tidak semua
langsung kafir ya. Cuman yang ingin saya tekankan di sini bahwa kesesatan kita saat itu betul-betul kesesatan yang luar biasa. Luar biasa apa? Bukan luar biasa baiknya, luar biasa parahnya. Satu tanda itu saja sudah masuk ke sabda Nabi yang oleh para sahabat disikapi dengan sungguh, kemudian tabiin sampai sekarang ulama-ulama seperti di Arab Saudi ya, betul-betul dengan namanya Khawarij ini penjelasannya jelas dan betul-betul mentahdir umat supaya menjauhi golongan seperti ini ya. Kalau di Saudi itu yang masuk ke golongan namanya Jam'iyah Takfiriyah langsung eksekusi, paling tidak di penjara seumur hidup. Masuk di golongan takfiriyah, mengkafirkan sembarangan umat Islam. Kalau sekarang di Indonesia barangkali ada yang memberitakan macam-macam, kita yang dulu dari sana katakan Wahabi mengkafirkan orang itu fitnah. Tidak ada di sana sembarangan serampangan mengkafirkan orang, nggak ada. Coba dengarkan doanya imam-imam Masjidil Haram ketika Ramadan. Dengarkan saja, Allah maghfir ikhwanana fi Filastin, fi Indonesia, fi Turki. Coba, ikhwanana muslimin, ya Allah tolong saudara-saudara kami muslim. Nggak ada di sana ngafirkan sembarangan, nggak ada. Kecuali orang yang betul-betul kafir menurut dalil Quran hadis dengan bukti yang jelas, bukti yang nyata dan vonis yang jelas dari orang yang berhak untuk memvonis. Nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Nah, dulu kita betul-betul serampangan. Semua golongan yang tidak masuk ke golongan kita Islam Jamaah saat itu berarti bukan orang Islam, gitu kan? Inilah saudara bid'ah akidah, dan dulu kita masuk ke golongan Khawarij. Sangat jelas, sangat jelas. Melihat kesungguhan para ulama menyusun kitab tentang Khawarij, menyusun ciri-cirinya, tanda-tandanya, itu kita, untuk saya pribadi ya, ketika awal di Masjidil Haram belajar, Masya Allah, sering jadi, Masya Allah, aku ternyata Khawarij. Pulang kadang berbismillah sambil pegang kitab, alhamdulillah kau buka hati saya ya Allah. Kalau tidak, bagaimana kesesatan saya dulu melihat peduk kentongan usolli nawaitu, perasaan wes wong seperti itu wes merokok kekal wes. Ada apalagi baca dalil yang innallaha la yaqbalu amala sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Kan kita memahaminya dulu bahwa semua amalnya hilang semuanya, berarti kafir, berarti kekal di neraka. Padahal kita melakukan bid'ah yang lebih berat daripada bid'ah mereka. Bid'ah seperti itu bisa furu'iyah, bid'ah furu'iyah. Tidak ada, saya tidak pernah mendengar dan tidak pernah membaca bid'ah-bid'ah yang seperti itu lalu membatalkan semua amalnya atau membatalkan amal yang dia kerjakan lalu sholatnya tidak diterima sehingga kafir, nggak ada. Nah, saya sampai bukain kitab, dengarkan masyayikh, bertanya juga, betul nggak orang yang melafazkan niat sholatnya nggak diterima? La, man qala mislaha. Siapa yang bilang begitu? Talaffuz dunia bid'ah, walakin la yuhbitu salatahu. Memang itu talaffuz dunia, pilihannya kalau mengkafir itu adalah suatu bid'ah, tapi tidak sampai membatalkan sholatnya, tidak sampai membatalkan sholatnya. Jadi setelah ngerti bid'ah itu ada yang levelnya mufassiqah, ada yang mukaffirah, hanya sekedar pelanggaran, sekedar dalam arti tidak sampai menghancurkan amal. Ada yang mukaffirah, menghancurkan amal, yang menghancurkan amal, ada tingkatannya. Jadi kembali ke bahasan tadi supaya kita lebih bersyukur lagi, saudaraku, betul-betul itu adalah hidayah dari Allah. Kita dibuka hati kita. Bahkan kadang-kadang diantara kita kan ada yang terpaksa ya, terpaksa harus keluar. Bersyukurlah sekarang walaupun awalnya pedih. Contohnya begini, jenera rakarep betul aslinya,
ada foto dengan saya. Jadi tim bersih-bersih menemukan fotonya, dan ada yang foto dengan saya itu semasa masih zaman dulu. Tapi akhirnya karena dia mubalik ya, wah kamu pasti boleh kono, pasti boleh di kono, bos kaulah dari mana? Yang mubalik ini apa setelah dia, apa pentingnya, kenapa saya dikeluarkan? Tapi akhirnya karena dia diusir, akhirnya terus menemui kita, terus mau mendengarkan, berapa kali mendengarkan, oh ini itu akhirnya hijrah juga. Berarti kan terpaksa itu namanya, terpaksa. Ada yang memang oleh Allah dibuka kesadarannya, dibuka. Apapun jalannya, sekarang inilah kita bersyukur dan sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah. Sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah.